Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Puri Rahayu dengan NIM 4111903131 dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep penemuan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan pemikiran. Pengetahuan dapat diperiksa dengan kritis. Dan yang kedua yaitu proses penemuan ilmu pengetahuan. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama yaitu Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini berawal dari tuntunan dan kebutuhan manusia di kehidupan yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu cara mempergunakan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu metode keteguhan. Metode ini orang mampu menerima kebenaran karena mereka merasa yakin akan kebenaran tersebut. Dan yang kedua yaitu metode otoritas. Kebenaran yang sumbernya mempunyai otoritas bahwa semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu metode tradisi. Kebenaran dari tradisi yang berlaku dalam lingkungan. Dan yang keempat yaitu metode trial and error. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman langsung. Dan yang kelima adalah metode metafisik. Pengetahuan yang diperoleh dengan cara ajaran agama kepercayaan. Dan yang terakhir adalah metode ilmiah. Metode ini diperoleh dengan cara dedukasi dan induksi. Dan selanjutnya yaitu komponen-komponen ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu teori, yang kedua konsep, yang ketiga fenomena, dan yang keempat yaitu fakta. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pengalaman. Sebagaimana kita pernah mendengar yaitu guru paling baik adalah pengalaman. Jadi semua orang belajar dari pengalamannya masing-masing. Yang kedua yaitu otoritas. Metode ini digunakan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu metode cara berpikir deduktif. Selanjutnya metode dengan cara induktif. Berawal dari pikiran pendukung menuju ke lebih umum, kemudian untuk mencari sebuah kesimpulan atau mencapai sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini gabungan dari dua logika yaitu deduktif dan induktif. Selanjutnya yaitu macam-macam ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan non-ilmiah, yang kedua pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan gnosis atau filsafat, dan yang terakhir pengetahuan agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep penemuan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan suatu pemikiran. Pengetahuan diperiksa secara kritis. Adapun menurut Noto Atmojo, pengertian ilmu pengetahuan yaitu hasil, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu objektif, maksudnya ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan. Yang kedua yaitu metodis, maksudnya upaya-upaya untuk meminimalisasikan kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu sistematis, yang keempat yaitu universal. Selanjutnya yaitu perkembangan pengetahuan manusia menurut akar. Menurut George G. Maulid, perkembangan ilmu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama animisme, yang kedua ilmu
empiris, yang ketiga yaitu ilmu teoritis. Selanjutnya yang terakhir yaitu posisi penelitian ilmiah. Penelitian ini telah tampil dalam posisi yang paling urgent dalam ilmu pengetahuan untuk melindunginya dari kepunahan, dan penelitian ini memiliki kemampuan untuk mengupgrade ilmu pengetahuan yang membuat up to date yang canggih. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara sistematis dan logis guna menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun dua jenis penalaran ilmiah, yang pertama yaitu penalaran deduktif. Penalaran ini berdasarkan suatu pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran ini berasal dari pengetahuan sebelumnya serta mengenai sejumlah kasus yang sejenis yang bersifat khusus, individual, dan konkret. Dalam logika induktif ini berasal dari pengetahuan yang baru yang disimpulkan dari pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya yaitu penalaran secara logis. Penalaran secara logis ini aktivitas menggali informasi dalam upaya menarik suatu kesimpulan sebagai solusi. Dalam bernalar dan berpikir ini sangat penting dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu penalaran secara analitis. Penalaran ini memiliki kelebihan untuk mengukur kemampuan peserta dalam membaca, mencerna, dan menganalisis dalam menyimpulkan informasi yang telah ada. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Yang pertama yaitu silogisme. Silogisme ini pola berpikir yang tersusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Yang kedua yaitu reduksi, di mana penyimpulan langsung dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan pengolahan term yang sama. Yang ketiga yaitu induksi, pola berpikir atau cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari sebuah kasus yang bersifat individual. Yang keempat yaitu alternatif, di mana silogisme yang terdiri atas premi mayor berupa proposisi. Yang kelima yaitu hipotetik. Yang keenam kategoris, di mana silogisme ini terdiri dari 3 proposisi kategoris. Yang ketujuh yaitu disjungtif. Yang kedelapan yaitu emiten, di mana penalaran ini dilakukan secara langsung. Yang terakhir yaitu analogi, di mana suatu kesimpulan yang didapat dari kesimpulan gejala-gejala khusus menuju gejala-gejala lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.